Hello everyone, welcome to Nanya Auto Weekly. I'm Santi reporting this week's automotive news from Jakarta in Indonesian. 观众朋友们，大家好，欢迎收看南洋汽车周刊，我是 Santi， 在雅加达用英文为大家播报本周的汽车新闻。Menurut Global Auto Sales Ranking pada bulan Oktober, penjualan mobil penumpang baru di Singapura turun 15,9% dibanding bulan sebelumnya, dengan jumlah registrasi mencapai 3.956 unit. Dari Januari hingga Oktober, totalnya mencapai 41.893 unit. Berdasarkan peringkat merek terlaris, BYD tetap berada di posisi teratas, Toyota menempati posisi kedua, Honda berada di posisi ketiga, Zeekr, Xpeng, dan Chery masuk dalam daftar 10 besar. Total penjualan merek Tiongkok mencakup 43,9% dari pangsa pasar. Menurut Top EDB Intelligent Analytics, baru-baru ini, data penjualan mobil yang dirilis oleh Asosiasi Produsen Otomotif Vietnam menunjukkan bahwa pada bulan Oktober 2025, penjualan mobil produksi domestik Vietnam turun 9,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan pada bulan yang sama tahun lalu justru meningkat 49,5%. Dari Januari hingga Oktober 2025, penjualan mobil produksi domestik meningkat 3,5% secara tahunan, sementara pada periode yang sama pada tahun lalu pertumbuhannya mencapai 7,2%. Menurut Xpeng Motors Official WeChat pada tanggal 15 November, Xpeng X9 menempati posisi teratas dalam daftar penjualan MVP listrik murni di Thailand untuk bulan Oktober. Sebelumnya, terdapat informasi bahwa Xpeng juga meraih peringkat pertama dalam jumlah registrasi MPV listrik murni pada kuartal ketiga di Thailand. Menurut laporan resmi pada tanggal 16 November, divisi Vietnam dari Truck Friend Club Alliance atau TCA melaporkan kabar baik bahwa gerai aliansi TCA Service pertama telah diperkenalkan. Menurut HC Construction Machinery Network pada tanggal 17 November, Interact Analysis merilis data pasar ekskavator di sejumlah negara Asia Tenggara untuk paruh pertama tahun 2025. Total volume ekspor-impor Indonesia dan Vietnam masing-masing mencapai hampir 12.000 unit, sedangkan India lebih dari 6.000 unit. Dari sisi lain, total ekspor-impor ekskavator Indonesia pada paruh pertama tahun ini melampaui 800 juta dolar Amerika Serikat, India mendekati 350 juta dolar Amerika Serikat, dan Vietnam melebihi 200 juta dolar Amerika Serikat. Dalam hal impor, volume impor Vietnam dan Indonesia meningkat lebih dari 70% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan India mengalami sedikit penurunan. Menurut Indonesia Live Connect pada tanggal 17 November, berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia pada bulan Oktober, penjualan kumulatif merek Tiongkok di Indonesia mencapai 83.096 unit, mencakup 12,6% dari total penjualan nasional sebanyak 660.659 unit. Yang berarti bahwa dari setiap 8 mobil yang terjual di Indonesia, terdapat 1 unit yang berasal dari merek Tiongkok. Menurut Daily Indonesia pada tanggal 16 November, PT JIO Distribusi Indonesia selaku pemegang lisensi merek Baik di Indonesia mengumumkan pembukaan dealer resmi Baik Puri Indah by JHL Auto. Ini merupakan dealer ke-15 Baik di Indonesia sekaligus yang pertama memasuki wilayah Jakarta Barat. Menurut Indonesia Live Guide pada tanggal 17 November, Presiden Indonesia Bapak Prabowo menyatakan pada upacara peluncuran program pembelajaran digital yang digelar di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, bahwa di masa depan seluruh becak atau kendaraan roda 3 di Indonesia akan menggunakan sepeda motor listrik sebagai sistem penggeraknya. Ia menekankan bahwa langkah ini akan membantu mendorong target nasional dalam perlindungan lingkungan dan modernisasi teknologi. Menurut SGI pada tanggal 17 November, Otoritas Transportasi Darat atau LTA memberikan tanggapan terkait isu keamanan cyber pada bus listrik buatan Yutong Group asal Tiongkok. Menegaskan bahwa 20 unit bus listrik Yutong di Singapura tidak mendukung fungsi kendali jarak jauh apapun. Menurut KT Chinese News pada tanggal 18 November, seiring jumlah kendaraan listrik di Kamboja yang terus meningkat, otoritas listrik negara tersebut telah memfinalisasi rencana penataan jaringan stasiun pengisian daya secara nasional. Dan diperkirakan ratusan stasiun pengisian daya kendaraan listrik akan mulai dipasang di seluruh negeri paling cepat pada tahun 2026 untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan pasar. 以上是本周的南洋汽车周刊，感谢您的收看，我们下周再见。